Pater Ferdi, Pater Sifri, para frater, bruder, saudari-saudara yang terkasih, sekali lagi selamat pagi untuk semua. Selamat pagi. Dalam kehidupan kita, selalu saja ada orang-orang yang di dalam kehidupannya sukar sekali tersenyum. Dan memang ada yang dari lahir memang raut mukanya memang seperti itu. Tapi memang ada yang secara sengaja pelit sekali untuk tersenyum, jarang tersenyum. Seolah-olah semua beban negara ini dia yang pikul. Jokowi saja yang memimpin negara ini, ada saat dia tersenyum, ada saat memang dia mukul. Sebaliknya, ada orang yang gampang sekali tersenyum. Ya. Kalau dia tersenyum, satu kampung mati lampu. Ya. Ada seorang penulis, sekaligus seorang novelis namanya Paul Coelho. Dia katakan begini: dari berbagai macam ekspresi wajah, yang paling berpengaruh itu adalah senyum. Ya. Coba kita bayangkan, kalau kita tersenyum dengan orang-orang yang tidak kita kenal saja, dengan tukang ojek yang ada di jalan, kalau kita pasang muka senyum dengan senyuman kita yang asli, senyuman kita yang lahir dari sebuah kedalaman, pasti dia akan membalas senyuman kita. Sekalipun sebaliknya, kalau kita muka merengut dengan orang-orang yang kita kenal saja, dia pura-pura tidak kenal kita, bangun pagi langsung muka begini, pasti dia juga akan cari jalan lain atau mungkin langsung begini. Karena menurut Paul Coelho, ketika kita tersenyum, wajah kita itu memantulkan gelombang-gelombang kehangatan. Bagi kita orang Katolik, bagi kita orang Kristen, senyum itu sangat penting sekali. Sebuah lagu katakan begini: bila bebanmu terasa berat, hadapilah dengan senyum. Ini lahir dari sebuah refleksi yang mendalam, bukan hasil tidur semalam. Ini refleksi yang mendalam. Ya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sampai saat ini kita masih hidup di tengah dunia yang dikuasai, didominasi oleh rasa kecemasan, rasa ketakutan akibat pandemi virus corona yang berkepanjangan. Selama ini kita mereka mungkin corona ini akan berakhir di tahun 2020, tetapi kenyataannya sampai saat ini dia terus menggeliat dan memakan begitu banyak korban. Ya, ada orang yang kehilangan pekerjaan, anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan teman-temannya. Mereka tidak mengenal guru-guru mereka tidak mengenal satu sama lain, dan lain sebagainya. Dan ada yang kehilangan anggota keluarga, ada orang yang kehilangan orang-orang yang paling mereka cintai dalam kehidupan mereka. Dan masih banyak akibat yang lain dari kehadiran virus corona ini. Saudari-saudara yang terkasih, ini merupakan satu dari begitu banyak macam persoalan yang menimpa kehidupan manusia, yang senantiasa berdampingan dengan kehidupan manusia selama dia masih menginjakan kakinya dunia ini. Selama denyut nadi kita masih terasa, selama nafas kita masih terhembus, pasti yang namanya persoalan, yang namanya tantangan akan selalu ada bersama dengan kita. Sebagai umat beriman, mungkin kita bertanya, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami penderitaan secara khusus pandemi ini, ada yang bertanya, mengapa Tuhan tidak peduli dengan kita? Apakah Tuhan yang kita imani itu sungguh-sungguh Allah yang perhatian dengan kita? Ataukah Allah itu adalah seorang penonton yang selalu setia menonton kita, membiarkan kita menderita? Ataukah Allah itu adalah seorang sutradara yang sedang merangkai sebuah kisah tragedi dalam kehidupan manusia, dan dia menikmati dari jauh? Saudari-saudara, apabila kita tidak cepat mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, apa yang terjadi? Banyak orang akan mengalami keputusasaan, banyak orang akan mengalami kekecewaan, banyak orang yang akan lari dari kenyataan, bahkan mengambil jalan pintas yang tak pantas, bahkan ada juga yang meninggalkan Tuhan itu sendiri. Bacaan-bacaan pada hari ini, secara khusus bacaan pertama, kita sudah mendengar bersama tadi. Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang Nabi Elia, dan rupa-rupanya bukan hanya kita sekarang ini yang mengalami hal demikian, yang melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang menggugat Allah itu. Pertanyaan-pertanyaan itu juga lahir dari umat perjanjian lama, bahkan orang-orangnya Allah, para nabi. Nabi Elia dalam bacaan pertama tadi kita mendengar, dia sebenarnya marah, putus asa terhadap Allah, karena dia mengalami persoalan, mengalami tantangan yang luar biasa dalam karya pewartaannya.
ketika dia berkarya di Israel, banyak orang, secara khusus para pemimpin, raja dan rakyat, menentang dia. Untuk itu, karena dia ditentang, karena dia ditolak, bahkan diancam, dia lari ke padang gurun. Dan ketika sampai di padang gurun, ketika dia melepas lelah, dia tidur, apa yang terjadi? Allah datang melalui malaikat, menyentuh dia dan memberikan dia makanan dan minuman. Dan bukan hanya satu kali, Elia makan tambah 2 kali. Ya, baru dia bisa berjalan. Ya, setelah dia makan, baru dia bisa berjalan, melanjutkan perjalanannya selama 40 hari, 40 malam menuju gunung Allah yang disebut tadi Gunung Horeb. Dari kenyataan ini, pengalaman Nabi Elia ini sebenarnya memberikan jawaban kepada kita. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah Allah itu peduli atau tidak? Apakah Allah itu adalah seorang sutradara yang doyan merangkai kisah tragedi atau tidak? Jawabannya tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli dengan situasi dan kondisi manusia, secara khusus penderitaan yang dialami oleh manusia. Allah itu bukanlah seorang sutradara yang doyan merangkai kisah tragedi. Ya, Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang selalu siap membantu kita ketika kita mengalami persoalan di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan sendiri hadir dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sendiri memberikan kita makanan agar kita kuat, agar kita selamat di dalam kehidupan kita. Dan yang menarik bahwa kalau Elia, dia mendapatkan makanan itu hanya untuk menguatkan dia panjang perjalanannya, secara khusus 40 hari 40 malam untuk sampai ke gunung Allah. Tetapi bagi kita, makanan yang diberikan oleh Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita untuk menata perjalanan hidup kita, untuk meniti perjalanan hidup kita sepanjang hidup kita, bahkan sampai pada kehidupan yang kekal. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur bahwa kita mendapat asupan makanan dari Allah itu sendiri. Makanan itu tidak lagi seperti yang dinikmati oleh Nabi Elia dan juga umat-umat perjanjian lama, di mana dikatakan bahwa umat-umat perjanjian lama itu sudah mati. Ya. Makanan itu adalah tubuh Tuhan sendiri dan minumannya adalah darah Allah sendiri. Karena makanan dan minuman surgawi ini kita dikuatkan untuk berlangkah, bukan hanya selama 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, tetapi untuk hidup selama-lamanya. Makanan dan minuman surgawi yang kita santap setiap hari tentu bukan hanya tubuh dan darah Yesus, tetapi juga sabdanya sendiri. Semua itu kita dapat di dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap saat. Dalam Ekaristi, roti hidup itu tersedia. Kita datang ke Ekaristi untuk menyantap roti hidup, dan dengan demikian kita dikuatkan untuk meniti perjalanan menuju gunung abadi dan dikuatkan dalam perjalanan hidup kita. Roti hidup yang kita santap dalam Ekaristi menjadi sumber kekuatan nyata di dalam kehidupan kita. Roti hidup yang kita santap setiap hari bukanlah makanan tambahan, tetapi makanan pokok yang menjadi sumber utama kekuatan dalam hidup kita sehari-hari. Saudari-saudara yang terkasih, apapun situasi dalam kehidupan kita, secara khusus situasi buruk, kita mesti yakin bahwa Allah senantiasa memberikan kita makanan dan minuman agar kita kuat dan selamat. Syaratnya adalah kita mesti terbuka terhadap Allah. Kedekatan dan kesetiaan kita kepada Allah sangat ditentukan di sini. Sebab itu menjadi syarat utama, modal utama bagi kita agar kita bisa menyantap setiap makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah. Untuk itu, saudari-saudaraku, mari kita berguru kepada Nabi Elia. Dia adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh dekat dengan Allah, sehingga ketika dia mengalami penderitaan, mengalami tantangan di dalam kehidupannya, Allah sendiri turun tangan, memberikan dia makanan, memberikan dia minuman, sehingga dia kuat dan melanjutkan perjalanannya menuju gunung Allah. Dengan makanan dan minuman surgawi, dia semakin kuat dan tangguh dan semakin menjadi manusia Allah. Dan juga bukan hanya manusia Allah, tetapi juga dia menjadi manusia untuk yang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah dengan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, yang kita ikuti setiap hari, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang ekaristik atau tidak?
menjadi pribadi yang ekaristik sama seperti Nabi Elia, menjadi manusia, menjadi sungguh-sungguh orang kepunyaan Allah, dan bukan hanya orang kepunyaan Allah tetapi juga menjadi manusia bagi yang lain. Artinya menjadi pribadi ekaristik itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh sadar, sungguh-sungguh yakin bahwa dia adalah man of God dan man of others. Untuk itu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan, sekaligus berkat daripadanya agar hati kita selalu terbuka, sehingga kita pun bisa memupuk kedekatan dan kesetiaan kita kepada Allah, sehingga kita pun dengan berani datang kepadanya, menyantap roti dan juga darahnya yang dia sediakan kepada kita setiap saat secara khusus dalam perayaan Ekaristi. Semoga Tuhan membantu kita.